apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu kolaborasi dan kerjasama. Simak videonya ya. Sebelumnya mulai menjelaskan apa itu kolaborasi dan kerjasama, adapun tujuan umum dan tujuan khusus yang harus ditetapkan. Tujuan umum pada video kali ini adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang kolaborasi dan kerjasama, sehingga dapat berkontribusi dan menciptakan persatuan yang lebih baik. Serta tujuan khususnya mahasiswa dapat mengidentifikasi pengertian dan tujuan kolaborasi dan kerjasama, menguraikan langkah-langkah kolaborasi dan kerjasama, dan menafsirkan contoh penerapan kolaborasi dan kerjasama. Sebelum menjelaskan apa itu kolaborasi dan kerjasama, pertama kita harus tahu dulu apa itu kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama yang melibatkan interaksi, kompromi, dan bagi manfaat antara elemen yang terkait, baik individu, lembaga, atau pihak-pihak yang terlihat secara langsung maupun tidak. Nah, sedangkan kerjasama, kata lain dari kolaborasi, adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kolaborasi dan kerjasama dapat diartikan konsep yang terkait dengan bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian dari kolaborasi dan kerjasama. Sekarang kita bahas tujuan dari kolaborasi dan kerjasama yuk. Tujuan kolaborasi dan kerjasama ada 5. Yang pertama, untuk mencapai tujuan bersama dengan kerjasama. Kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, mengurangi pengeluaran. Keempat, meningkatkan kesempatan perkembangan profesionalitas. Dan terakhir, mempromosikan perdamaian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah kolaborasi dan kerjasama. Kira-kira bagaimana sih langkahnya? Yuk kita bahas. Langkah pertama adalah memiliki tujuan kerjasama yang jelas. Setiap anggota tim harus memahami tujuan dari kerjasama serta peran masing-masing anggota dalam tim. Pemahaman tersebut dibutuhkan untuk kelancaran kerjasama dan kolaborasi tim. Langkah selanjutnya adalah menentukan target dan metode. Target ini nantinya akan mempermudah tim untuk melihat bagaimana perkembangan mereka. Selain itu, metode dan bentuk kerja seperti apa yang akan digunakan harus ditentukan. Selanjutnya, gunakan alat kolaborasi. Alat kolaborasi ini merupakan alat-alat yang mempermudah kerjasama dan kolaborasi tim baik dalam komunikasi atau tracking. Salah satu alat yang sering digunakan adalah Microsoft Teams. Selanjutnya, ada bangun komunikasi yang jelas dan profesional. Komunikasi antar anggota tim harus baik dan jelas, agar tidak terjadi miskom. Selain itu, lingkungan kerja yang positif juga dapat dibangun melalui komunikasi. Langkah terakhir adalah saling mendukung dalam tim. Dukungan yang dapat diberikan bisa berupa dukungan emosional ataupun bantuan lainnya, seperti mengajari cara menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal tersebut dapat memperlancar pekerjaan serta mendorong pencapaian tim. Bagian terakhir dari rangkaian video ini menjelaskan mengenai contoh penerapan kolaborasi dan kerjasama pada antar pegawai di PT Zolit Agung Perkasa. PT Zolit Agung Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang food and beverage yang dibangun pada tahun 2015 yang berfokus pada makanan Chinese food. Sebelum membahas langkah penerapannya, lebih dahulu yang perlu diketahui adalah tujuan dibangunnya kolaborasi dan kerjasama. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kolaborasi dan kerjasama penting dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berikut adalah tujuan dibangunnya kolaborasi dan kerjasama antar sesama pegawai di PT Zolit Agung Perkasa. Yang pertama, kolaborasi dan kerjasama antar pegawai di PT Zolit Agung Perkasa dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan yang sebelumnya kurang optimal. Kedua, kolaborasi dan kerjasama antar pegawai di PT Zolit Agung Perkasa dapat menciptakan tujuan bersama perusahaan, yaitu meningkatkan omset dan penjualan yang sebelumnya tidak stabil karena kurang optimalnya kinerja karyawan. Dan yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama antar pegawai di PT Zolit Agung Perkasa dapat mempromosikan perdamaian, koordinasi, kesadaran, dan tanggung jawab para pegawai sebagai bagian dari PT Zolit Agung Perkasa.
Menentukan target dan metode menjadi langkah selanjutnya. Selain omset dan penjualan, target yang dimiliki oleh karyawan di perusahaan PT Zolid Agung Perkasa adalah kontribusi pada setiap kerjasama yang dilakukan para karyawan. Hal ini dikemukakan karena kontribusi yang dilakukan oleh para karyawan dirasa masih kurang optimal, sehingga metode yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan kolaborasi tim. Agar mencapai tujuan bersama, setiap individu harus memahami dan siap mengerjakan tugas serta tanggung jawab yang telah disepakati. Jadi, target perusahaan maupun target individu dapat terpenuhi. Langkah ketiga adalah memilih alat kolaborasi yang dalam membangun kerjasama dan kolaborasi dalam perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan platform kolaborasi seperti Microsoft Teams atau Google Workspace untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara real-time. Trello juga dapat digunakan sebagai alat manajemen proyek dalam mengatur penjualan perusahaan. Melalui alat kolaborasi tersebut, komunikasi antar pegawai dapat dibangun dengan lebih jelas dan profesional. Microsoft Teams atau Google Workspace dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan berbagi informasi secara real-time. Sedangkan Trello dapat digunakan untuk mengatur tugas dan melacak kemajuan dari para pegawai sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar sesama pegawai melalui komunikasi dan pembagian tugas yang jelas. Terakhir adalah saling memberikan dukungan antar sesama pegawai. Hal ini adalah kunci utama untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama sesuai pegawai. Dapat dilakukan dengan memberikan dukungan emosional, berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta siap membantu satu sama lain dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya dukungan ini, pegawai merasa didukung dan termotivasi untuk bekerja sama secara efektif dan optimal, memperkuat hubungan antar pegawai, dan mencapai tujuan bersama dengan lebih baik.